Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang dikenal dengan sebutan Syekh Ahmad Mutamakin. Dikatakan dari kabar yang beredar bahwa ada sebuah kepercayaan yang turun-temurun dijaga sangat baik di kalangan penduduk atau para santri. Bahwa Syekh Ahmad Mutamakin pernah berhadap-hadapan dengan Ratu Jin di tengah laut. Hingga membuatnya terlempar dan terdampar di sepanjang pesisir Juwana. Hal itu terjadi saat cucu Sultan Pajang itu pulang dari Yaman dan Haramain. Selain dari tutur lisan para sesepuh desa tersebut, di berbagai buku dan naskah kuno juga menyebut keterangan demikian. Sebut saja teks pakem kajen karya Kiai Rifai Nasuha yang saat ini masih utuh sebagai manuskrip belum diterbitkan semenjak tahun 1950-an. Begitu juga dalam buku-buku Milal Bizawi seperti Syekh Ahmad Mutamakin Perlawanan Kultur Agama Rakyat serta Manaqib Syekh Ahmad Mutamakin. Walaupun Milal Bizawi dalam buku pertama menuturkan versi yang lebih rasional bahwa Syekh Ahmad Mutamakin memang betul terdampar di pesisir. Namun bukan karena jin melainkan karena perompak yang saat itu jamak ditemui, namun versi yang melibatkan Ratu Jin itu lebih masyhur diketahui. Dikatakan juga bahwa sepulangnya dari Yaman dan Haramain beliau pulang menaiki jin. Dikatakan bahwa dalam buku Manaqib Syekh Ahmad Mutamakin karya Milal Bizawi bahwa jin tersebut sebenarnya jin milik bapaknya Sumohadinegara. Namun pada saat itu mengabdi kepada dirinya. Namun ada juga riwayat yang mengatakan bahwa jin itu memang muridnya. Hingga kemudian sampai di tengah laut Syekh Ahmad Mutamakin dan jin yang membawanya bertemu dengan Ratu Jin. Pertemuan yang tidak terduga ini menimbulkan kejadian yang tidak terduga pula. Jin yang menggendong Syekh Ahmad Mutamakin diancam oleh Ratu Jin untuk memilih celaka atau melempar dan meninggalkan Syekh Ahmad di tengah laut. Kejadian ini yang paling dramatis. Syekh Ahmad Mutamakin benar-benar terlempar di dalam lautan di tengah samudera. Singkat cerita beliau ditolong oleh ikan lemadang atau ikan belitung atau masyarakat Kajen lebih akrab menyebut ikan meladang. Dan dari situlah Syekh Ahmad Mutamakin ditemukan oleh nelayan pesisir hingga membuatnya harus tinggal di daerah sekitar daerah yang sekarang dinamakan Bulu Manis beberapa ratus meter dari desa Kajen. Lalu bertempat di Kajen setelah bertemu dan berguru dengan salah satu kiai di sana, Kiai Surya Alam Kiai Syamsuddin. Dikatakan bahwa hingga sekarang kepercayaan ini mewujud dalam suatu lokal wisdom masyarakat sekitar. Bahkan ada satu kepercayaan lain bahwa keturunan Syekh Ahmad Mutamakin tidak boleh memakan ikan lemadang kapanpun itu. Tidak diketahui apakah kepercayaan ini memiliki relevansinya dalam kesehatan atau hal lain, namun mungkin beginilah cara masyarakat dan keturunan Syekh Ahmad berterima kasih sekalipun terhadap binatang kecil seperti ikan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.